Halo, selamat datang kembali di channel Pinutur Sejarah. Kali ini Mimin akan memberikan informasi tentang 10 metode hukuman mati paling kejam sepanjang masa. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak informasinya. 1. Perahu. Metode eksekusi yang sangat kejam ini berasal dari Persia kuno. Kadang-kadang juga disebut skafisme. Penjahat dimasukkan ke dalam sepasang perahu dayung yang sempit atau dalam beberapa variasi dalam bak kayu besar dengan kepala, tangan, dan kaki menonjol keluar dari wadah ini. Orang tersebut kemudian dipaksa untuk menelan susu dan madu dalam jumlah besar hingga mengalami diare parah. Dan campuran susu dan madu juga dioleskan pada bagian tubuhnya yang terbuka, sehingga menarik lalat dan spesies serangga lainnya. Kemudian dia dibiarkan terapung di kolam atau danau yang tenang. Kotoran orang yang tidak berdaya perlahan-lahan terakumulasi di dalam wadah, menarik banyak lalat yang makan dan berkembang biak di dalam dagingnya yang terbuka, dan semakin mengalami gangren. Orang tersebut kemudian diberi makan berulang kali setiap hari untuk mencegah dehidrasi dan kelaparan yang fatal. Seringkali memperpanjang penyiksaan hingga beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu. Kematian jika akhirnya terjadi disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, paling sering karena shock septik, kelaparan, atau dehidrasi. 2. Banteng tembaga adalah alat eksekusi yang dirancang oleh Perilaus dari Athena pada tahun 560 sebelum Masehi. Banteng itu berlubang, seluruhnya terbuat dari perunggu dan memiliki pintu di satu sisi. Para penjahat dikurung di dalam banteng dan api dinyalakan di bawah patung. Api memanaskan logam tersebut hingga penjahat di dalamnya meninggal karena luka bakar parah. Tulang-tulang yang hangus itu kemudian sering dijadikan tulang dan dijual di pasar. Kepala banteng dibuat dengan sistem tabung dan pipa untuk mengubah jeritan tahanan menjadi suara yang mirip dengan lenguhan banteng yang sedang marah. 3. Penyiksaan tikus. Ini adalah metode penyiksaan yang sangat kejam dan mengerikan, yang awalnya digunakan di Tiongkok abad pertengahan. Digambarkan sebagai teknik penyiksaan paling brutal yang pernah ditemukan. Teknik ini menggunakan tikus hidup yang memakan daging korban. Pada awalnya, mangkuk tembikar besar berisi beberapa ekor tikus diletakkan terbuka menghadap ke bawah di atas tubuh narapidana yang telanjang. Arang panas dalam jumlah besar kemudian ditumpuk di atas mangkuk, secara bertahap memanaskan udara di dalamnya. Tikus yang takut panas perlahan-lahan menggerogoti daging korbannya. Hanya sebagian kecil korban yang selamat dari prosedur mengerikan ini. Kebanyakan dari mereka meninggal karena perdarahan internal yang hebat dan shock septik akibat luka infeksi yang parah. 4. Menguliti hidup-hidup. Menguliti hidup-hidup adalah salah satu metode eksekusi paling mengerikan yang pernah ada, terutama yang lazim terjadi pada zaman klasik. Metode ini sebagian besar digunakan pada tentara yang ditangkap dan penjahat berbahaya. Dalam metode menguliti yang paling banyak digunakan, tangan seseorang diikat di atas kepalanya, sementara algojo secara bertahap memotong seluruh kulit dengan menggunakan pisau, dimulai dari wajah. Seringkali upaya dilakukan untuk menjaga kulit tetap utuh. Metode lain adalah dengan membakar korban secara parah dan kemudian secara bertahap mengelupas kulitnya. Pada tahun 415, Hypatia dari Alexandria, ahli matematika dan filsuf wanita terkenal, diduga dikuliti hidup-hidup oleh massa Kristen yang marah menggunakan cangkang tiram yang tajam. 5. Penusukan. Penusukan pada tiang adalah salah satu metode eksekusi paling mengerikan yang sering digunakan pada abad pertengahan. Penjahat dipaksa duduk di atas tiang kayu yang tebal dan runcing. Yang tersebut kemudian perlahan-lahan diangkat ke atas dan penjahat dibiarkan meluncur semakin jauh ke bawah tiang hanya dengan bebannya sendiri. Tiang tersebut kemudian muncul melalui dada, bahu, atau leher korban. Terkadang diperlukan waktu lebih dari 3 hari hingga seseorang meninggal dengan cara yang lambat dan menyakitkan. Penyulaan sangat lazim terjadi di Rumania pada abad ke-15 pada masa pemerintahan Vlad Dracula, yang umumnya dikenal sebagai Vlad the Impaler. Ia dilaporkan mengeksekusi lebih dari 80.000 orang dengan cara ini dan seringkali menikmati makanan sambil menyaksikan mereka mati. Dalam varian metode ini di Asia Timur, korban diikat erat di atas rebung muda. Selama beberapa hari, rebung yang tajam dan tumbuh dengan cepat akan menusuk dan menembus seluruh tubuh korban, akhirnya muncul melalui sisi yang lain. Metode eksekusi ini diduga dilakukan di Tiongkok dan Malaysia pada abad ke-19 dan bahkan pada Perang Dunia II oleh tentara Jepang. 6. Roda Catherine. Roda Catherine juga dikenal sebagai roda pemecah, adalah alat penyiksaan dan eksekusi pada abad pertengahan. Penjahat diikat ke roda jungkir balik besar dengan tangan dan kaki terentang. Roda tersebut kemudian diputar perlahan sementara algojo memukul anggota tubuhnya dengan palu besi, batang logam berat, atau bahkan menggunakan jungkir balik lainnya, hingga mematahkan tulang di banyak tempat. Setelah proses penghancuran tulang selesai, potongan anggota tubuh orang tersebut dianyam di atas jeruji roda.
Jika eksekusi penuh belas kasihan telah diperintahkan setelah semua tulang hancur, pukulan fatal yang dikenal sebagai pukulan belas kasihan kemudian dilakukan dengan mematahkan dada dan leher orang tersebut dan menyebabkan kematian seketika. Setelah dieksekusi, roda tersebut seringkali dipasang pada tiang yang tinggi agar burung dapat memakan tubuh penjahat yang terkadang masih hidup. Jika dia selamat dari serangan awal, dibutuhkan waktu hingga 2 atau 3 hari sampai dia meninggal karena syok dan dehidrasi. 7. Direbus. Dalam proses pelaksanaannya, pelaku ditelanjangi kemudian dimasukkan ke dalam kuali yang berisi cairan mendidih atau cairan dingin yang kemudian dipanaskan hingga mendidih. Terkadang Al-Qojo mengontrol kecepatan merebus dengan cara menaikkan dan menurunkan korban ke dalam kuali menggunakan sistem tali. Cairan yang digunakan bisa berupa air, minyak, tar, asam, lilin, anggur, atau bahkan timah cair. Walaupun tidak sepopuler metode eksekusi sebelumnya, di masa lalu merebus hingga mati telah dilakukan di banyak wilayah Eropa dan Asia. Kematian disebabkan oleh luka bakar parah yang disebabkan oleh cairan mendidih, yang secara bertahap merusak kulit, jaringan lemak, otot yang terbuka, dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada arteri dan vena utama. Alternatif untuk merebus dilakukan dengan menggunakan wajan besar dan dangkal, berisi minyak mendidih, tar, atau timbal, yang secara efektif menggoreng orang tersebut hingga mati. Pada masa pemerintahan Raja Henry VIII, hukuman ini khusus diperuntukkan bagi peracun. 8. Penyaliban. Penyaliban adalah metode eksekusi kuno di mana tangan dan kaki penjahat diikat atau dipaku pada struktur kayu berbentuk salib. Itu adalah hukuman mati yang diperuntukkan bagi budak, pengkhianat, dan biasanya merupakan penjahat terburuk. Ini tersebar luas pada masa pemerintahan Alexander Agung, tetapi masih digunakan sesekali di berbagai negara. Ada berbagai metode untuk melakukan penyaliban. Biasanya narapidana harus menyeret palang salibnya yang beratnya sekitar 100 pon ke tempat eksekusi. Selanjutnya, lengannya yang terentang diikat ke palang atau kadang-kadang dipaku di pergelangan tangannya. Dan palang itu diangkat dan dipasang pada tiang yang sudah berdiri tegak. Kematian biasanya disebabkan oleh kelelahan secara keseluruhan atau gagal jantung. Kadang-kadang untuk mempersingkat penderitaan korban, kakinya diremukkan dengan tongkat besi, sehingga sesak nafas yang terjadi kemudian segera mengakhiri nyawanya. 9. Menggergaji. Menggergaji setengah bagian adalah metode yang sangat kejam dan sebagian digunakan di Eropa abad pertengahan. Selama proses tersebut, penjahat akan digantung terbalik di pohon atau tiang gantungan, dan gergaji besar kemudian digunakan untuk membelah tubuhnya menjadi 2 dari mulai selangkangan hingga ke dada dan kepala. Meskipun beberapa korban dibelah menjadi 2, kebanyakan dari mereka hanya diiris hingga bagian perut sehingga memperpanjang masa penderitaan mereka. Karena korban digantung terbalik, otak menerima aliran darah yang cukup untuk membuat mereka tetap hidup dan sadar hingga gergaji akhirnya mencapai arteri utama di perut. Dalam kasus ekstrim, eksekusi bisa memakan waktu beberapa jam. Sedikit berbeda dengan metode menggergaji yang dilakukan di Tiongkok. Dalam metode eksekusi versi Tiongkok ini, penggergajian akan dimulai dari bagian atas kepala dengan korban berdiri tegak, menyebabkan kematian seketika setelah beberapa detik. 10. Kematian karena 1000 luka atau yang dikenal dengan nama lynching berasal dari Tiongkok. Ini adalah salah satu metode eksekusi paling brutal yang pernah dilakukan. Hukuman ini digunakan kira-kira sejak tahun 900 sampai dilarang pada tahun 1905. Hukuman ini hanya diperuntukkan bagi kejahatan yang paling berat, seperti pengkhianatan dan pembunuhan saudara. Selama prosedur ini, pisau tajam digunakan untuk membunuh penjahat, secara bertahap menghilangkan sebagian dagingnya dalam jangka waktu yang lama. Korban diikat pada bingkai kayu, biasanya di tempat umum. Dagingnya kemudian diiris dari tubuh, mula-mula hanya di dada dan paha korban. Kemudian anggota tubuh diamputasi secara bertahap, disusul telinga, hidung, dan alat kelamin. Setelah 10-20 menit, korban dipenggal atau ditusuk tepat di jantungnya. Selama eksekusi, opium terkadang diberikan sebagai tindakan belas kasihan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.